Mana mic-nya? Sekarang Pak. Belum jangan mulai dulu. Udah mulai. Pak. Tes. Udah mulai. Bapak. Saya ngapain di sini? Mulai nih. Geser ke sini. Geser kemari. Kopi. Gini geser dikit. Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ali Dewok. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan panjak lenong Betawi. Yang sebelah kanan saya Cek Atong atau si laut yang sering main di lenong sinar terang. Selamat malam buat para pemirsa, khususnya nama saya Landika, sering dipanggil atau peran yaitu si laut atau Cek Atong. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bergabung di channelnya Bapak Haji Ali Dewok. Dan di samping sebelah kanan saya dan rekan saya, beliau juga salah satu pemain lenong atau boleh dikatakan dari rekan-rekan seniornya pecinta seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Deddy Mutar. Saya dari grup 7 Saudara. Terima kasih buat channel Pak Ali Dewok sudah boleh gabung di acara live ini. Sekarang posisi kita lagi di Cengkareng di rumahnya Bapak Ali Dewok. Ya, sedikit pembahasan pada malam hari ini. Dan alhamdulillah Pak Haji Ali Dewok mengundang saya untuk tanya jawab dan segala sesuatunya yang perlu kita ketahui. Dan mungkin selama ini untuk para teman-teman channelnya Ali Dewok atau subscribe-nya Ali Dewok, inilah orang-orangnya yang sering Anda lihat di live-nya dari Bapak Haji Ali Dewok. Dan alhamdulillah malam ini kita live secara langsung dan tanya jawab sedikit. Mungkin buat teman-teman apa itu arti dari lenong dan apa itu perabotan lenong, yang mungkin dari Pak Haji nanti sedikit ada pertanyaan dan insya Allah saya akan jawab. Ngobrol biasa. Bingung kita ngobrolnya. Ini begini Pak Haji. Terkait selama ini Pak Haji live lenong ya, atau saya bilang saya mengucapkan ribuan terima kasih sama Pak Haji yang selama ini selalu eksis nyouting atau live di acara lenong-lenong yang ada di Kabupaten Tangerang. Mungkin yang tentunya saya nggak sebutkan, pada dasarnya intinya adalah lenong. Dan sedikit banyak Pak Haji Ali ini salah satu penggemar atau pecinta dari kesenian Betawi yang tentunya pada malam hari ini sedikit wawasan, sedikit pengetahuan yang harus kita bicarakan. Pada unsurnya Pak Haji Ali ya memang orang Betawi, tapi mereka belum mengenal daripada sisi-sisi lenong maupun kesenian yang ada di Betawi ini. Ya. Sedikit cerita perjalanan saya mengembangkan, memperkenalkan seni lenong Betawi ke halayak umum lewat YouTube. Awalnya saya tidak bermain lenong. Awalnya saya iseng-iseng bikin YouTube tentang bela diri PSHT. Ternyata semakin berjalan peminatnya kurang, walaupun masanya banyak. Kita cerita pada saat saya lagi jenguk istri saya di Masjid Hasyim Asy'ari yang di sekitaran Dan Mogot. Begitu saya jemput ternyata ada lenong. Pada saat itu saya taunya lenong kombes, komunitas Betawi.
Saya coba ngesut, sepotong demi sepotong, saya upload, ternyata viewernya luar biasa. Oh, Akhirnya saya punya pikiran bagaimana saya memperkenalkan lenong itu lewat YouTube. Akhirnya singkat cerita saya cari jadwal lenong, saya otak-atik di Facebook, saya ketemu grup yang namanya Info Lenong yang kebetulan ketuanya waktu itu Elandika. Akhirnya ketemu saya jadwal lenong, pertama kali saya shoot beneran itu waktu lenong di Rawalele, lenong Jaya Bersama. Nah pada saat saya nge-shoot, saya lihat komunitas yang menonjol itu pada saat itu PKLB, semua perangkat lenong termasuk anak-anak pakai kaos PKLB. perlu dijelaskan PKLB itu apa, Pak Haji? PKLB awalnya saya nggak tahu, akhirnya saya cari tahu, cari informasi dan ketemu sama ketuanya. Ternyata saya tahu bahwa PKLB itu singkatan dari pecinta kesenian lenong Betawi. Nah saya berpikir saya termasuk pecinta kesenian lenong Betawi, maka harus bergabunglah di komunitas PKLB. Alhamdulillah banyak support dari anggota dan rekan-rekan saudara yang ada di PKLB, termasuk kasih motivasi, kasih supportnya, bagaimana caranya terus melestarikan kebudayaan lenong Betawi. Alhamdulillah ketemu ketua PKLB Bang Elandika. Ya, Bapak Haji, mohon maaf saya potong. Ini ada netizen yang bertanya dari Yani. Mau nanya Bang, lenong itu ada mistisnya enggak sih Bang? Lenong itu ada mistisnya enggak sih? Mistisnya? Oh, ini pertanyaan dari Yani. siapa tadi? Yani. Hah? Yani. Dari Yani. Nah, pertanyaan saya jawab. Kalau bicara tentang mistis atau boleh dikatakan gaib, lenong itu memang sedikit banyak ada gaib atau mistisnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam sejarah lenong itu sebelum kita mentas atau kita tampil itu yang boleh dikatakan ada selamatan ya. Di situ berbagai macam, artinya berbagai macam lenong punya antusias tersendiri. Ada yang dibilang itu selamatan, ada yang dibilang kukupan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, bahwa semua itu adalah daripada mistis atau yang dibilang gaib. Itu aja saya jawab pertanyaannya. Terima kasih. Kalau yang saya tahu sih hal mistis itu nggak ada. Kalau bahasanya apa ya, kita lagi bermain di kampung orang, katakanlah kita paling minta izin sama sesepuh di situ yang udah ngaduluan kita, atau tokoh apalah gitu bahasanya di tempat tertentu. Paling nggak kita minta izin sama apa ya bahasanya Pak ya? Kayaknya sih kalau untuk bahasanya ngirim doa lah, kita minta izin. Kali seperti itu penjelasan buat Yani. Bang Robi Kurniawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di channel Ali Bewok. Lanjut yang tadi sampai di mana? Ya, lanjut Pak Haji. Untuk Robi Kurniawan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan diberkahkan dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Amin. Salam kenal buat Robi Kurniawan. Kiki Alfa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah sehat. Sedikit info tentang jadwal lenong di bulan Mei, mungkin kemarin terakhir. Nanti lenong ada lagi tanggal 1 Juni, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 22 sama 29 untuk lenong Sinar Terang. Untuk lenong yang lain nanti menyusul. Insya Allah Ali Bewok akan selalu hadir sebagai pengobat rindu bagi saudara-saudaraku sekalian yang cinta dengan budayanya, cinta dengan kesenian lenong Betawi. Ya, terima kasih. Terkait untuk pada pembicara pada malam hari ini, saya kembali bicara dan alhamdulillah saya bergabung di channelnya Pak Ali Bewok ini atau Pak Haji Ali Bewok ini. Ya semata-mata
bukan menonjolkan diri, tapi semata-mata kita ini hanya ingin mengenalkan dan ingin membicarakan tentang apa arti lenong. Kenapa sedikit ada yang bertanya-tanya, sedikit penjelasan dari saya selaku pemain atau pemeran daripada lenong Betawi. Ya mungkin ada beberapa orang yang belum mengetahui kok lenong itu perabotannya atau yang musik gambangnya kok ada gambang, ada kleneng, tehyan, ada goong, ada gendang. Ya jujur aja, memang kesenian ini alat-alatnya, sedikit informasi. Kalau pengetahuan saya, sebenarnya kalau untuk alat musik itu memang dulunya itu memang alat musik dari bahasanya Tionghoa atau boleh dikatakan dari bahasa luar ya. Kenapa saya bilang bahasa luar? Contoh salah satunya tehyan yang kita kenal ya, coba minta tehyannya mana? Biar semua untuk para penggemar pecinta lenong, sedikit saya informasikan. Ini sekaligus simbol lambang PKLB ya? Ya, sekaligus lambang dari PKLB ya. Coba bawa kemari. Ya nggak apa-apa. Masih dulu. Nah, ini adalah lambang dari komunitas PKLB, pecinta kesenian lenong Betawi. Sedikit saya informasikan buat para untuk yang melihat di YouTube Haji Ali. Aslinya ini adalah alat musik yang disebut kong ayan. Kalau saya tahu sekarang ini orang pada menyebutnya tehyan. Sedikit ya pemberitahuan. Ini aslinya adalah kong ayan, adalah alat musik yang dari daerah luar, yaitu daerah Tionghoa. Jatuh ke Jakarta disebutnya adalah tehyan. Kenapa bisa disebut lenong? Karena ini adalah kolaborasi antara musik Betawi dengan musiknya dari luar negeri atau daerah Tionghoa. Ya, hingga terbentuklah dengan kata kolaborasi ini terjadi disebut tehyan. Ya, ini disebut nama aslinya adalah kong ayan. Yang kita kenal adalah tehyan. Itu aja, ya. Ada pertanyaan dari Bang Gunawan. ya, waduh kehapus lagi. Coba bacain coba. Ada pertanyaan dari Gunawan. Ya. Saya mau nanya langkah ke depan budaya Betawi itu atau lenong itu kira-kira apakah bakal ada perpaduan dari seni lainnya dari kebudayaan kita di Indonesia? Sedikit Boleh dijawab. buat Bang Hari Gunawan, tadi pertanyaannya boleh saya lihat lagi. Langkah ke depan budaya Betawi itu atau lenong itu kira-kira apakah bakal ada perpaduan dari seni lainnya? Kalau seingat saya sebagai pelaku, dulu pernah saya memperpadukan budaya Betawi sama budaya Banten. Yang kalau nggak salah dulu saya pernah menampilkan di lenong, yaitu main debus. Itu tidak ada maksud, bukan maksud sombong ataupun gimana, karena emang cita-cita kami atau kita ingin memperpadukan, mengkombinasikan antara budaya Betawi dan budaya Banten, yaitu main debus. Nah, untuk senjata tajam kita pernah berkombinasikan juga, yaitu antara ciri alat tradisional ala Betawi, yaitu golok. Itu kan ciri khas Betawi, dan saya pun pernah memperpadukan celurit, ciri khas dari Madura. Alhamdulillah respon kok banyak yang positif, ada juga yang tidak suka, tapi paling tidak saya sebelum melakukan itu sudah mengkonfirmasi, bertanya yang pada senior, dan alhamdulillah responnya yang penting tidak menghilangkan budaya Betawi, tapi mengkombinasikan, menyatukan antara seni Betawi dan ciri khas budaya dari daerah, khususnya masih di Indonesia. Terima kasih, itu aja penjelasan saya. Itu adalah salah satu kolaborasi antara seni Banten dan seni Betawi yang boleh dikatakan sama-sama dari daerah
Banten khususnya. Alhamdulillah pertanyaannya sudah dijawab untuk Heri Gunawan ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudara kita Muhammad Dede Sunandar Kurniawan. Saya mau bertanya dong, kenapa sih di lenong itu ada layar yang dibuka dengan bermacam-macam gambar? Jelaskan dan kasih paham caranya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari siapa tadi? Muhammad Dede Sunandar Kurniawan. Perlu saya jelaskan atau saya garis bawahi, lenong itu masing-masing punya ciri khas. Kenapa saya bilang punya ciri khas? Kalau dalam satu opera atau dari kita lihat berbagai macam di zaman sekarang ini ya, mungkin kebanyakan selalu pakai videotron. Kenapa lenong itu melalui pakai layar? Karena layar adalah satu simbol dari, ya boleh dikatakan adalah simbol daripada lenong. Di saat berperan atau salah satu adegan peran salah satu orang kaya. Nah di situ pun karena ini bentuknya lenong, ya mau tidak mau mengikuti arus zaman dahulu, yaitu memakai layar. Kalau zaman sekarang orang mungkin melalui videotron yang kita sering lihat di acara-acara tertentu. Karena maaf ya, karena lenong itu mayoritas dari hari ini pindah, besok pindah lagi. Jadi nggak mungkin sebatas kemampuan yang bekerja untuk memakai videotron, karena waktulah yang mengutamakan atau yang menjikat waktu untuk bisa tampil kembali. Dan intinya mah layar itu adalah suatu adegan di mana kita berperan. Nah, peran itu seperti kita di rumah orang kaya, kenapa kita harus tampilkan layar itu gedung. Dan di saat kita adegan jalan, kenapa layar itu kita ganti dengan kata strat atau jalan. Itu adalah salah satu contoh bahwa di panggung itu memang seperti itu. Itu. Mungkin ada jawaban apa pertanyaan yang lain? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Vicky Alfa. Apa bedanya panjak sama anak wayang? Tolong dijawab sejelas-jelasnya. Panjak sama anak wayang. Ini begini, perlu saya garis bawahi kembali. Pada zaman dahulu, waktu itu saya masih sedikit agak belajar ya. Sebenarnya panjak sama anak wayang itu sebenarnya adalah sama. Kenapa saya bilang sama? Pada zaman dahulu, sebelum zamannya modern, anak wayang itu atau panjak yang sebut kita bilang panjak sekarang adalah panjak. Tapi kalau orang dulu bilang anak wayang itu ya panjak. Perbedaannya bahasa panjak sama anak wayang. Kalau anak wayang itu bahasa dulu. Karena sekarang udah modern dibilangnya panjak. Nah, contoh salah satunya waktu beberapa tahun yang lalu, waktu gaji saya ya waktu itu main lenong sekitar sekian lah ya. Enak amat disebut ya. Nah, jadi orang dulu pimpinan mengatakan anak wayang. Kalau panjak itu anak wayang. Dan bahkan sekarang disebutnya adalah panjak. Itu jawabannya. Jadi nggak bedanya, sama antara panjak dan anak wayang itu sama. Kurang lebih Itu sama. cuma hanya perbedaan katanya. Kata-katanya. Panjak musik, panjak cerita. Ya. Dulu dikatakan anak wayang. Dulu anak wayang. Nah, karena perkembangan zaman, akhirnya zaman, berubah nama jadi panjang. Disebutlah panjak. Pertanyaan selanjutnya, apa sih persiapan yang dilakukan pada saat kita mau mentas di lenong? Pembangkit. Apa itu? Latihan. Persiapan apa yang harus dilakukan pada saat kita akan pentas di lenong? Paling persiapannya ya manusiawi lah, paling enggak fisik yang utama, sehat dulu ya. Ya, betul. Sehat. Dan kalau untuk masalah konsep cerita itu kita tidak diatur dalam, nggak ada yang namanya skenario kalau untuk cerita ya Pak ya. Ya. Itu terkadang kalau sutradara lenong ngasih arahan kita sebagai pemeran, umpamanya ini lo sebagai centeng, ya udah paling itu gagasan kita sendiri, ide kita sendiri di depan layar
tidak dikasih kata-kata harus ngomong gini harus ngomong gitu, karena di lenong itu punya kreatif sendiri, punya ide sendiri. Paling nggak kita harus bisa membedakan peranan kita sebagai jago atau sebagai centeng atau main muda atau main saudagar. Itu yang itu. Kalau untuk persiapan ya itu paling kita fisik sama ya fisik. Kostum harus juga disiapkan. Kostum ya bener lah, itu properti ya penting. Properti penting. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Sanwani. Bang, kalau bisa lampunya kalau lagi main lenong dimainkan, kenapa harus motong terang terus di dalam sebuah cerita? Artinya lampu itu nggak berkedap-kedip, kenapa? Nah, terima kasih, saya jawab. Karena segala sesuatunya untuk desain lampu itu sedikit ya harus, kenapa harus terang? Kembali saya jawab, karena untuk memakai lighting perlu biaya yang sedikitnya mungkin tidak sedikit ya kalau menurut saya ya. Contoh di adegan ada peran setan lah gitu kan, Itu masih bengkel-bengkel. itu memang kadang-kadang suka dimatikan lampunya. Artinya tergantung bagaimana dari seseorangnya atau dari properti atau persiapan properti yang sudah disiapkan. Kalau memang pada saat adegan lampu terang terus nggak dimatiin, itu tergantung bagaimana kita menyiapkan dari segi properti lampunya. Seperti itu. Jadi kalau memang terang terus berarti belum ada persiapan lampu lightingnya. Nah, kembali lagi ke pimpinan lenongnya. ya kembali lagi kepada pimpinan lenong dan lenongnya. Itu. Lanjut Pertanyaan selanjutnya datang dari Robi Kurniawan, mau nanya, pasar lenong itu mencakup daerah Jabodetabek apa bisa sampai Jawa, atau dari pengalamannya Bang Laut paling jauh panjak di mana? Main di mana maksudnya? Di mana maksudnya? Terima kasih, saya jawab kembali. Ya, boleh dikatakan saya main lenong itu dari zamannya saya jalan kaki ya. Artinya sebelum saya punya motor pada zaman dulu gaji sekian itu saya jalan kaki. Pengalaman saya untuk main lenong, untuk lenong itu boleh dikatakan tampil ya untuk paling jauh setahu saya di daerah Lampung. Bahkan kita pun pernah tampil di daerah Lampung dan alhamdulillah antusiasnya cukup luar biasa, karena di sana pun jarang sekali yang disebut adalah kesenian Betawi gitu. Jadi udah nyebrang provinsi nih. Ya, artinya sudah nyebrang provinsi dan alhamdulillah kalau bisa tetap kembangkan sampai ke Nusantara. Itu satu harapan kita selaku para pecinta dari pecinta-pecinta kesenian Betawi khususnya. Kalau untuk saya pengalaman pernah main jauh masih Jabodetabek juga sih, yang tadi Bang Robi bilang. Paling yang pernah saya main di provinsi yaitu main di Pulau Lancang, Pulau Pari. Itu yang pernah saya paling jauh main, sama daerah Bekasi, Jawa Barat. Lanjut coba, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan selanjutnya datang dari Hari Gunawan. Apa bedanya lenong Betawi dengan topeng Betawi? Perbedaan antara lenong Betawi dengan topeng Betawi. Perbedaannya topeng Betawi sama lenong Betawi. Kalau topeng boleh dikatakan memang kesenian Betawi ya, tapi karena daerah, yaitu daerahnya topeng itu Jawa Barat ya. Karena Jawa Barat itu tradisinya Sunda. Sebenarnya sama-sama Betawi, cuma ciri khasnya yang bisa beda. Salah satunya adalah yang disebut topeng mayoritas dengan lagu-lagu Sunda dan Pamoria dengan kata lawakan-lawakan yang sudah tertera. Tapi bedanya lenong itu selalu menggunakan ciri khas dengan kata silat dan berantem dengan cerita. Tapi kalau lenong seperti itu. Tapi kalau topeng Betawi mayoritas kebanyakan cuma lawak aja. Dan mudah-mudahan saya berharap saya sudah berkoordinasi tadi sama Bang Maja, salah satu pimpinan Maja Group, dan saya sudah video call dan teleponan. Insya Allah kita kedepankan kalau bisa untuk topeng bisa dikolaborasikan dengan
lenong Betawi. Jadi bagaimanapun nuansanya, insya Allah cita-cita kita semuanya bisa terkabul. Amin. Itu aja perbedaannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Muhammad Dede Sunandar Kurniawan. Sejak kapan Cek Atong terjun di seni lenong? Tolong diceritakan sejarah suka dukanya. Bicara tentang suka dukanya yang tadi saya bilang dan saya ungkapkan, saya main lenong mungkin kalau bicara tahun saya mungkin sedikit agak lupa. Yang jelas saya terjun di lenong, saya ingat saya digaji dalam satu panggung itu Rp5.000. Rp5.000. Suka dukanya jadi panjak lenong atau pemain lenong kebanyakan berduka daripada sukanya. Yang saya alami dulu ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena zaman dulu main lenong itu nggak zaman sekarang. Selalu pakai motor. Kalau dulu itu saya naik sepeda, jalan kaki. Tetap saya terjunkan karena niat saya, cita-cita saya seperti yang sekarang saya udah kalian kenal dan segala sesuatunya beda dengan pemain-pemain sekarang. Kalau pemain-pemain sekarang ya mungkin gajinya udah sampai 200-300 ribu. Kalau dulu itu digaji 5.000 aja luar biasa, dan suka dukanya kebanyakan dukanya daripada sukanya. Contoh manjak aja dulu jalan kaki, naik sepeda, ya itulah kategori ya. Kalau bicara tentang tahun, saya nggak tahu tahunnya tahun berapa. Ya mungkin lebih dari 25 tahun kali. Itu aja. Alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab. Kembali lagi pertanyaan selanjutnya. Oh iya, buat Bang Sanwani, terima kasih selama ini sudah mensupport channel saya Ali Bewok. Alhamdulillah. Katanya kemarin dia lihat saya waktu acara di Lurah. Kebetulan saya live streaming. Terima kasih. Titip pesan saya, kalau suatu saat di lenong ketemu saya, tolong kita tegur sapa. Biar saling mengenal. Tak sayang maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Sanwani juga. Mau tanya, apakah bisa lenong sinar terang dicampur dengan pemain topeng biar lebih banyak lawakannya? Nah, kalau untuk bicara itu, semua topeng dan lenong adalah sama-sama kesenian dari Betawi, cuma daerahnya aja yang beda ya. Menyangkut pertanyaan dari Bapak Sawani, kenapa enggak? Yang jelas bisa. Kenapa saya jawab bisa? Tergantung salah satunya dari kepada tuan rumahnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Contoh salah satunya, waktu saya tampil di lenong sinar terang di daerah seberang, kalau nggak salah dulu, seingat saya, itu dikolaborasikan dengan panjak-panjak topeng. Salah satunya waktu itu ada almarhum Bang Madi, terus ada juga Bang Mastur, Bang Maja, dan Bapak Haji Bolot, dan ada juga almarhum Omas. Ya, kembali lagi kepada ketua rumahnya. Siapa bintang tamu topeng yang akan ditampilkan akan dikolaborasikan dengan lenong. Jawaban saya bisa-bisa aja, tapi tergantung kepada tuan rumahnya. Gitu. Jadi jawabannya bisa tergantung tuan rumah. Ya. Ya. Kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Fahrizal. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bang Ali Bewok dan tim PKLB yang mau bertanya, kenapa lenong rata-rata main jam 11? Apakah permintaan dari tuan rumah atau memang dari zaman dulunya harus jam 11? Begini, zaman karena sudah modern. Kalau bicara zaman dulu, lenong itu sebenarnya mah nggak termasuk main jam 11. Kalau zaman dulu, saya ingat waktu saya main di lenong Pokayon, zamannya pimpinan Ibu Haji Tuna ya almarhumah sama Bapak Haji Jampang. Sebenarnya mah lenong itu nggak ditempatkan harus main jam 11. Karena zaman sekarang udah berkolaborasi dengan musik dangdut, artinya sekarang itu dicampurlah dengan dangdut. Jadi kembali lagi kepada kemodernan zaman sekarang. Kalau zaman dulu lenong itu bisa main jam 9.
diisi dengan lagu-lagu Gambang Kromong, langsung ke cerita lenong. Bahkan lenong dulu itu habisnya bisa jam 5 atau jam 6 pagi. Kalau belum dipasangin petasan sama tuan rumah, lenong itu nggak bakalan berhenti. Nah, kalau zaman dulu ya. Nah, kalau karena zaman sekarang, karena memang waktunya udah modern dan main lenong pun tepat jam 3 itu harus diselesaikan. Habis nggak habis tetap dihabiskan karena sehubungan waktunya sholat subuh. Jadi itu pun atas anjuran dari pemerintah yang sekarang ini sudah bertren di tahun-tahun sekarang ini. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari penggemarnya Pak Haji. Insya Allah saya akan jawab semuanya. Di sini ada pertanyaan dari Muhammad Dede. Pesan buat kedepannya, buat panjak-panjak sekarang gimana? Gantian, Bang Wakil yang. Lah saya nanya saya jawab. Ya. Lah ini tadi, nih. ya. Paling pesan saya buat panjak-panjak sekarang tetap semangat, jangan pernah kendor, terus lestarikan budaya Betawi khususnya lenong di Kabupaten Tangerang. Karena kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi? Paling gitu aja. Pesannya semangat terus. Semangat. Intinya gitu. Untuk Reno Jogja, ya ini si laut yang terkenal. Awalnya dulu terkenalnya Cek Atong. Kemari dikenalnya si laut. Ini dia orangnya, ini dia figurnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih dari siapa tadi? Reno Jogja. Terima kasih Bang Reno Jogja. Ya. Ya. Saya berkarir di lenong yang tadi saya bilang. Saya itu nggak tahu tahunnya. Yang jelas saya mungkin lebih dari 25 tahun main lenong ya. Ya intinya untuk bicara kinerja saya di lapangan atau di panggung lenong, untuk peran saya tidak memaksakan harus berperan apa, tergantung bagaimana sutradara sebagai pengatur cerita memberikan saya peran. Salah satunya di zaman dahulu memang ya saya akuin saya berperan sebagai Cek Atong, adalah satu figur lawak yang mungkin sampai saat ini pun saya sering mengisi di bintang tamu di organ-organ tunggal maupun di acara-acara tertentu. Salah satunya yang saya sudah alami, saya bahkan dikontrak sama Gudengar Merah untuk berperan lawak di acara Rokok Gudengar Merah waktu itu. Dan alhamdulillah saya ambil tiga lokasi dalam 1 bulan itu. Saya ngambil 3 lokasi karena berhubungan dengan waktunya saya di lenong. Jadi karena waktu itu jaraknya jauh-jauh dan saya cuma hanya ngambil 3 lokasi aja. Dan ya kemungkinan besar buat pribadi saya untuk saat-saat ini yang tadi saya bilang, berperan apapun saya akan lakoni dan saya akan jalani semampu sebisa saya. Kalau jadi peran gila mau? Apa aja? Mau gila mau? Iya, apa aja. Mau orang gila, mau peran apa itu kata sutradara, insya Allah saya bisa. Dan mudah-mudahan apa yang apapun pemeran dari sutradara itu saya akan terima, walaupun itu dilihatnya memang tidak semaksimal. Karena kembali lagi, segala sesuatunya peran itu harus kita jalani sesuai kinerja kita dan harus profesional dalam bekerja di seni lenong. Nah sekarang pertanyaan buat yang punya channel nih, saya baca ya. Dari Bang Sanwani. Bang Ali, kenapa kemarin waktu di acara Lurah Arsin, kenapa waktu ada acara debusnya, kenapa nggak dikasih lihat? Saya pengen lihat Bang Ali. Ya. Saya jawab, kenapa pada saat acara debus kita hindari, artinya kita alihkan sorotan kamera itu nggak ke debus. Karena dalam YouTube itu ada peraturan. Ya. Peraturan kebijakan pedoman YouTube. Jadi salah satunya itu adegan kekerasan, kita sangat-sangat menghindari. Nah, pada saat acara debus itu, kalau kita lihat secara langsung, itu adegan kekerasan, adegan penganiayaan, ada darah, ada senjata tajam. Maka kita sangat menghindari agar kita tidak melanggar peraturan dari YouTube tersebut. Apabila
kita langgar, maka channel kita akan kena sanksi. Mengantisipasi gitu Pak kira-kira. Kalau seandainya channel kita kena sanksi, maka kita tidak bisa mengupload. Makanya untuk dari itu saya sangat mencegah, saya sangat menghindari agar senantiasa saya bisa mengupload kebudayaan lenong Betawi terutama. Semangat buat yang punya channel. Untuk menghindari pelanggaran pedoman YouTube. Rupanya banyak penggemar si laut ini. Ada nanya lagi nih dia nih. Oh, terima kasih buat para penggemar si laut atau cek atong. Pertama kali main lenong di lenong mana dan peran sebagai apa? Si laut. Nah, pertanyaan saya jawab. Pertama kali main lenong di mana? Nah, pertama kali saya main lenong itu saya belajar di salah satu lenong saya ya. Pertama kali saya belajar itu saya waktu acara 17-an yaitu Karang Taruna. Waktu itu saya ikut gabung di salah satu Karang Taruna di kawasan saya di daerah kawasan Kosambi Barat. Nah, ini perjalanan saya ya. Waktu itu saya ikut belajar di salah satu Karang Taruna. Nah, di situ pun musiknya bukan musik gambang, tapi melalui tape. Dulu pakai tape ya, belum ada CD ya. Pakai tape Yang layar apa kaset gulung kaset hitam. ya, kaset. Dulu lagi saya belajar pakai kaset musik gambang. Dan di saat acara 17-an, disitulah Karang Taruna mengadakan acara 17-an inisiatif dengan kategori lenong-lenongan. Nah, setelah terlihat karakter saya dan beberapa teman saya di Karang Taruna, ketemulah saya yang disebut adalah almarhum Bapak Ada atau Bapak Enan Johansa, salah satu pimpinan dari lenong Cahaya Terang. Cahaya Muda. Ya maaf, Cahaya Muda. Beliau mengantusias untuk belajarkan saya di sebuah lenong, dan kebetulan sedikit banyak saya belajar dari beliau, dari almarhum Anda, dan belajarkan juga sama Bapak Enan Johansa, salah satu pimpinan lenong Cahaya Muda, dan beliau juga salah satu orang tua saya dan mengajarkan saya dari segi peran maupun kategori di lenong. Jujur, untuk berperan di lenong, awalnya saya ditarik sama Bapak Enan Johansa, yaitu di lenong Pekayon, Haji Jampang, dan Haji Tunah. Waktu itu lenong cuma satu ya, lenong itu cuma satu dulu. Yaitu lenong Pekayon. Nah, saya gabung dengan beliau atas dasar dan rujukan dari Bapak Enan Johansa, karena derajat saya di lenong cukup lumayan, dan saya berperan di awal lenong tersebut yaitu jadi cek atong. Nah, itu. Jadi sampai saat ini saya berperan jadi cek atong, berperan jadi si laut, dan juga berperan sebagai si Wandi. Salah satunya di YouTuber yaitu Jago-Jago Bora Gembong. Anda bisa lihat di YouTube-nya Sinar Terang waktu itu ya. Di Alidok juga ada ya Pak Haji? Ada. Kalau nggak salah ceritanya Jago-Jago Bora Gembong. Itu saya berperan sebagai Siwandi, sebagai anak muda. Itu aja. Jadi saya kasih informasi. Awalnya saya naik di lenong, yaitu lenong Pekayon, Haji Jampang, dan Tunah. Waktu lenong masih ada satu. Berarti ketua udah tua juga ya? Luar biasa. Ya, pengalaman apa ini ya? Pengalamannya. Ini nih orang patut kita ikutin. Ini ada nanya lagi nih. Ya. Pecinta seni Betawi mau nanya, apakah generasi anak-anak sekarang masih banyak yang tahu seni budaya Betawi atau lenong tersebut? Soalnya setahu saya anak-anak sekarang sudah banyak yang kurang tahu budaya tersebut. Apakah langkah ke depannya nih sebagai senior dulu menjawab? Ada langkah nggak nih buat ke depannya buat anak muda zaman sekarang yang boleh dikatakan ya, tapi kita optimis sih ya. Optimis, nggak semua anak muda nggak ingat sama yang namanya budaya Betawi. Ini begini, saya jawab ya. Pada dasarnya, saya memang boleh dikatakan salah satu penggiat dari PKLB, Pecinta Kesenian Lenong Betawi. Kenapa? Saya mendirikan satu organisasi atau satu komunitas yang terbentuk PKLB, artinya Pecinta Kesenian Lenong Betawi. Di sini pun begini,
kita optimis. Kenapa bisa saya bangun? Tujuan dari PKLB itu adalah, perlu saya kalian kasih informasikan juga, pegiat-pegiat dari PKLB adalah salah satu contoh pribadi saya selaku ketua dan Bang Wakil Dedi Mukhtar. Di sini kita giatkan dengan dan bangun PKLB itu tujuannya agar moral dari anak-anak muda sekarang itu tidak meninggalkan kategori dengan ketinggalan atau dengan kategori musik-musik atau tidak cinta dengan budaya. Nah, di sini tujuan saya adalah visi dan misinya dari PKLB itu adalah untuk mencari bakat, pada dasarnya mendidik daripada anggota PKLB yang mau bekerja sama, contoh belajar silat, belajar musik, dan di sini kita sudah siap fasilitasnya. Contoh yang mau belajar silat, kita siap mengajarinya untuk belajar gambang atau musik-musik tradisional, salah satunya gambang, tehian, dan goong. Dan insya Allah kita di sini dari PKLB memfasilitasi. Dan untuk generasi, mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Mudah-mudahan kita selaku para pecinta dari kesenian Betawi ini tidak gampang punah dan tetap ada penerus-penerus jiwa pemudanya. Itu aja. Intinya kesimpulannya kita berusaha optimis, terus bahasanya gimana ya? Tidak akan pernah surut untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Udah itu aja kesimpulannya. Terus kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya mungkin ya, kalau daripada teman-teman semuanya yang ingin silaturahmi ke rumahnya Pak Haji, yang ingin kita ngobrol-ngobrol bareng atau ngopi-ngopi bareng, siap aja ya. Buat teman-teman semuanya, Pak Haji siap ya? Siap. Intinya kita semua para pecinta seni, satu pesan saya, seni itu adalah indah. Seni itu adalah budaya yang patut kita lestarikan, dan budaya itu teramat sangat untuk kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa buat teman-teman semua, para penggemar-penggemarnya Pak Haji Ali Bewok atau channelnya Ali Bewok, jangan lupa subscribe, komen, and share. Selamat malam buat semuanya untuk pembicaraan. Ya, tambah untuk saudaraku Sanwani, saya ucapkan terima kasih atas supportnya selama ini, dan Ali Bewok itu akan selalu hadir menyajikan kesenian lenong Betawi dan berusaha untuk live streaming di setiap lenong, cuman dengan catatan sinyalnya harus stabil. Kalau tidak stabil maka berat sekali. Tapi tetap Ali Bewok akan selalu menyajikan kesenian lenong Betawi. Di beberapa grup yang kita tahu seperti Perang, Pekayon, Nia Putri, dan yang lain-lainnya. Saudara, lenong saya muda. Maka saya akhiri temu fans, ya. temu idola malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe, and share. Salam merdeka. Budaya. Jangan budaya. Luar biasa. Budaya. Iya lupa. Adalah.